Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, di pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat berapa ya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kosakata yang baru bunyinya al-qatla. Al-qatla berasal dari kalimat qatala. Qatala artinya membunuh. Kalau membunuh itu kata kerja. Berarti ini kata isim. Berarti apa? Pembunuhan. Al-khurru, harir, artinya merdeka, bebas. Al-unsa, wanita. Ufia, dimaafkan. Akhun, akhi, saudara. Al-ma'ruf, dengan baik. Ada'un, menjalankan atau melaksanakan. Udah cukup ya, dicoba Pak. Ya ayyuhalladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah bisa. Al-qisasu, hukum qisas. Fil qatla, dalam abdu, apa abdu? Hamba.
dari saudaranya syai'un sedikit pun, maka melaksanakan dengan baik pula. Terus dalika itulah takhfifum mir rabbikum. Takhfif khafifah apa? Ringan, keringanan. Ya, maka iktada apa? Melampaui batas. Maka barang siapa maka lahu baginya yang pedih, azab yang pedih. Silakan Pak dinilai, Pak. Nilainya berapa? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu. Kutiba diwajibkan. Mana awalnya kutiba dicatat, ditulis. Alaikum atas kalian, al-qisasu hukum kisos, hukum kisos. Jadi kalau nerjemahin boleh didahulukan, hukum kisos diwajibkan atas kalian fil qatla, tentang apa? Tentang pembunuhan. Jadi nanti ada hukum kisos dalam pembunuhan, hukum kisos dalam pencurian, ada hukumnya. Nah, di dalam ayat ini khusus kepada permasalahan pembunuhan. Al-khurru bil khurri, yaitu orang merdeka, bil khurri dengan orang merdeka. Maksudnya apa, Pak? Merdeka dengan merdeka maksudnya apa? Statusnya sama ya Mas. Kayak kita ini orang merdeka, bukan budak. Merdeka itu maksudnya bukan negaranya merdeka, bukan, tapi orangnya, bukan budak. Wal abdu bil abdi. Ini baru budak nih, hamba. Wal abdu, dan hamba sahaya, bil abdi dengan hamba sahaya. Wal ungsa bil ungsa, wanita dengan wanita, al ungsa. Faman ufiya, maka barang siapa yang dimaafkan, karena tentunya orang yang membunuh pasti berusaha untuk meminta maaf. Yang berat itu yang memaafkan. Maka barang siapa yang dimaafkan lahu baginya, dimaafkan oleh siapa? Ya pasti oleh saudaranya, bukan oleh yang dibunuh kan. Min akhihi, dari saudaranya. Nya siapa, Pak? Orang yang terbunuh, dari saudaranya. Syai'un, sedikit pun. Syai'un, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya sedikit pun, maka ittiba'un, ittiba', maka apa? Ikutilah atau mengikuti, bil ma'rufi, dengan baik. Nanti ada kalimat ma'ruf, ada kalimat ihsan. Dua-duanya maknanya apa, Pak? Baik. Bil ma'rufi, dengan baik, wa ada'un, dan melaksanakan, maksudnya ikuti dengan melaksanakan
kewajiban itu ilaihi kepadanya bi ihsanin dengan baik pula. Nah, ini nanti ada dua kalimat al-ma'ruf. Artinya apa? Baik, ihsan artinya baik. Ini nanti mengandung hukum yang berbeda. Ya. Biasanya kalau orang, misalnya orang membunuh, terus kemudian dia dimaafkan, tetapi dari pihak keluarga meminta denda, minta denda dalam arti minta ganti rugi lah. Nah, itu kan di hukum fikihnya ada. Makanya ada ilaihi bi ihsan, melaksanakan pemaafan itu bi ihsanin dengan baik. Kalau memang itu menjadi syarat untuk bisa dimaafkan sehingga tidak jadi dikisos, ya laksanakan bi ihsan dengan baik. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Dzalika itulah takhfifun. Takhfif apa tadi? Keringanan mir rabbikum dari Tuhan kalian, Tuhanmu, wa rahmatun. Ini ada kalimat takhfifun, ada kalimat rahmah. Dua-duanya berakhiran dhammatain. Dhamma, ini dhamma. Maka nanti kalimat mir rabbikum ini nanti adanya di sini. Ya. Gitu ya Pak. Jadi dzalika takhfifum mir rabbikum, dzalika rahmatun mir rabbikum. Gitu ya. Jadi keringanan dari Tuhanmu dan rahmat dari Tuhanmu juga. Nah, kalau dalam penerjemahan ayat ini ya dijadikan satu, itulah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Famani atada, faman maka barang siapa. Ini man kita artikan barang siapa. Man diartikan barang siapa. Kenapa? Karena nanti di sini ketemu kata fa. Jadi ini paketannya ini sepasang. Maka barang siapa yang i'tada apa? Melampaui batas, ba'da dzalika sesudah itu, sesudah apa Pak? Sesudah itu sudah apa? Kenapa? I'tada itu melampaui batas itu maksudnya apa? Tadi kan ada orang kena kisos karena dia membunuh, misalnya gitu ya. Al-khurru bil khurri, al-abdu bil abdi, al-unsa bil unsa. Artinya sepadan, yang dibunuh ini sepadan. Ini berbeda nanti ketika pembunuhan ini nggak sepadan, misalnya nggak sengaja. Melampaui batas itu melanggar hukum, Pak. Misalnya gini, ya namanya bunuh pasti sadis Pak, tapi beda kasusnya yang kemarin itu, yang mau nyolong kambing berantem, yang nyolongnya dibunuh kan, kebunuh pakai gunting, padahal yang nyolong itu pakai golok, bawa golok. Yang bawa golok mati, yang punya kambing yang nusuk pakai gunting dihukum sekarang. Itu yang rame kemarin, gimana itu? Mudah-mudahan ya bebas lah orang, dia menjaga diri. Famani atada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Jadi ini kan ada dua belah pihak ya Pak. Yang membunuh sama saudara yang terbunuh. Yang membunuh berhak mendapatkan keringanan, yaitu berupa apa? Tidak dikisos.
Yaitu dengan cara apa? Meminta maaf kepada saudara yang terbunuh. Nah, saudara yang terbunuh juga mempunyai hak mau memaafkan atau tidak. Gitu ya, Pak. Mau memaafkan atau tidak. Kalau tidak dimaafkan, secara otomatis kisos tetap berlanjut. Kalau yang dari keluarga ini memaafkan, ada dua: memaafkan secara murni, tidak minta tidak minta ganti rugi. Ada memaafkan yang boleh meminta ganti rugi. Ganti ruginya gede loh, Pak, bisa 200 onta, gede itu. Nah, itu ya itu tadi, setelah pembunuhan ini, setelah diselidiki memang benar-benar misalnya amdun bi amdin, misalnya sengaja. Kan ada pembunuhan yang tidak sengaja. Nah, yang dikisos ini apa? Yang sengaja tentunya. Ada pembunuhan yang dibarengi dengan perampokan, misalnya membunuh sambil dirampok. Kan ada orang membunuh ngerampok, ada membunuh memang membunuh, ada membunuh dengan alat yang tidak mematikan. Misalnya saya tuh ngelempar saking sebelnya sama anak-anak murid saya lempar pakai pulpen, kena jidatnya sini, Pak, mati. Ini termasuk membunuh gak? Gitu kan? Itu kan harus diselesaikan. Mukul dengan pulpen biasanya enggak, biasanya tek ini kan enggak mati. Enggak tahu kenapa tek ini terus kemudian dia jatuh mati. Gitu. Itu kan nanti ada ini. Maka barang siapa yang i'tada, melampaui batas, melanggar hukum, yaitu tadi misalnya minta ganti rugi terlalu besar, misalnya gitu ya, Pak ya. Terus kemudian justru malah membunuhnya dengan cara menyiksa, dengan motong-motong, dengan cara disiksa. Pokoknya melampaui batas. Melampaui batas masih melanggar hukum. Falahu adzabun alim, maka baginya adzabun alim adalah siksa yang pedih. Diulangi lagi terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukum kisos dalam pembunuhan. Orang merdeka dengan orang merdeka, orang hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya sedikit pun, maka ikutilah dengan cara yang baik dan laksanakanlah padanya dengan cara yang baik pula. Itulah keringanan dari Tuhanmu dan kasih sayang atau rahmat dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang pedih. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Uli ay ahli, ulil albab, uli orang yang mempunyai ahli, uli sama dengan di. Ya ulil albab, orang yang mempunyai. Kalau albab apa? Albab berasal dari kalimat lubun. Lubun itu saripati. Ya, albab beberapa saripati. Makanya terus kemudian saripatinya manusia itu ada di mana, Pak? Ada di akal. Jadi yang membedakan antara manusia dengan hewan itu apa, Pak? Akal. Makanya albab kemudian disepakati maknanya adalah akal. Padahal lubun itu artinya saripati dari sesuatu, lub. Makanya bahasa Arabnya kacang apa? Kacang yang dinamakan kacang itu yang mana?
isinya. Nah, isinya itu namanya lubbun. Kalau saya ngomong kacang itu ya isinya itu namanya lubbun. Tulisannya gini, kan albab, lub. Ini artinya saripati. Orang yang mempunyai albab, lub. Ya, albab ini jamak taksir. Maka dalam penerjemahan ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai akal. Makanya dalam ilmu mantek itu disebut al-insan, manusia itu siapa? Hayawanun natiq. Manusia itu siapa Pak Haji? Hewan yang bisa berpikir. Nah, akhirnya kan gini, hewan makan, manusia ya makan. Gitu aja. Iya, hewan buang air ya manusia buang air, sama. Yang bikin beda nanti apa? Akalnya. Ya ulil albab, wahai orang yang mempunyai akal, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kutiba alaikum. Kutiba, ini kosakata yang baru, al-aqrabin. Qorib apa artinya? Yang terdekat. Ayo silakan. Di sini di depan. Sengaja dari depan biar pada nggak berani di depan. Ntar kan pada rebutan di belakang. Begitu udah rebutan di belakang, membacanya dari belakang. Ayo Pak, silakan. Hadoro Pak, hadir, datang. Ini nanti gini, ini jelaskan dulu. Kalimat ahada harokatnya fathah, al-mautu harokatnya dhammah. Berarti kalimat al-mautu ini pelaku dari kalimat hadoro. Dan dalam menerjemahkan dahulukan aja Pak. Apabila kematian datang kepada ahadakum, salah satu dari kalian. Lanjut. Intaroka. Jika, taroka, dia meninggalkan khairan, kebaikan, al-wasiyatu, maka berwasiat, lil walidaini, kedua orang tua, wal akrobin, kepada kerabat, orang terdekat, bil ma'rufi, apa tadi? Dengan baik, hakon, kebenaran, alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa. Ini kaitannya tentang wasiat. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian. Apa itu? Idza hadoro ahadakumul mautu. Urutannya begini. Idza hadoro al mautu, apabila satu, al mautu, kematian, hadoro, hadir, ahadakum, pada salah satu dari kalian. Intaroka khairon, apabila taroka, ia meninggalkan khairon, kebaikan, al wasiyatu, maka berwasiat, lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal akrobin, dan orang-orang terdekat, bil ma'rufi, dengan baik, hakon, suatu kebenaran, alal muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ada kalimat ida, terus ada kalimat in. Kenapa yang pertama menggunakan ida, yang kedua menggunakan in? Ayat ini kan menitik beratkan kepada kalimat ini.
Apa pembahasannya tentang apa? Tentang wasiat. Wasiat itu apa, Pak? Apa Ci wasiat itu? Wasiat itu pesan terkait tentang apa? Tentang khairon. Berwasiat tentang kebaikan. Tetapi kalimat khairon di dalam Quran itu rata-rata kaitannya tentang harta. Khairon. Makanya intaraka khairon, ini kan apabila dia meninggalkan kebaikan. Ada enggak orang yang berwasiat ketakwaan? Misalnya, nak, kalau ntar saya udah meninggal, kamu jaga imanmu. Kan jarang ya Pak ya? jarang. Gitu. Makanya di sini idza hadara, ketika yang datang itu kematian, menggunakan kata idza. Berarti apa Pak? Kematian itu pasti datang, pasti itu. Udah nggak bisa ditawar Pak Haji, pasti datang. Ini nggak ada pilihan, makanya pakainya idza. Nah, kalimatnya menggunakan kata hadoro, telah. Ayo gimana nih? Pemahamannya gimana? Ketika kematian telah datang kepadamu, ayo. Berarti wasiatnya itu sebelum mati atau sesudah mati? Gitu. Ini bahasa ini menandakan kalau apa Bu? Kalau kematian itu datangnya sangat dekat dengan kita, seolah-olah sudah terjadi. Kayak misalnya gini nih Pak, ini contoh. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Qad sungguh, qomat telah berdiri, as-shalatu salat, salat telah dilaksanakan. Padahal Bapak baca itu kapan? Sebelum. Berarti antara bacaan itu dengan salat itu sangat dekat. Makanya menurut Imam Ghazali, sesuatu yang paling dekat dengan manusia adalah kematian. Itu Pak Haji. Jadi kita mau apa dibanggain? Paling dekat itu mati. Dan mati itu idza, pasti datang. Idza hadara. Karena sesuatu kalimat kok menggunakan idza itu pasti. Kalimat atau ayat yang menunjukkan tentang hari kiamat pasti menggunakan idza. Idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza. Ayat yang menunjukkan tentang hari kiamat. Begitu meninggalkan harta menggunakan in, karena ada orang yang nggak meninggalkan harta, malah ninggalin utang. Gitu. Ya, kalau yang punya kontrakan sih nggak apa-apa. Itu, hanya nggak punya kontrakan ini ninggalin apa? Bingung mau wasiat sama anaknya, wasiat apa yang diwasiatin? Iya kan? Tuh, makanya orang berwasiat itu berwasiatnya masih hidup, dijalankannya kalau sudah meninggal. Ini namanya wasiat. Itu sebagai solusi untuk pembagian harta waris. Solusi sebagai pembagian harta waris bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mendapatkan harta warisan. Yang menjalankan siapa? Yang menjalankan ada lil walidaini wal akrobin. Yang menjalankan ya ahli warisnya. Yang mendapatkan warisan siapa? Orang yang tidak termasuk ahli waris. Paham ya Pak? Yang menjalankan ahli warisnya, tapi yang mendapatkan warisan yang bukan ahli waris. Misalnya kita punya pembantu misalnya ya, yang ngerawat gitu. Kalau in itu bisa iya bisa enggak. Intaraka khaira, apabila ia meninggalkan khairan kebaikan. Kalau yang punya,
Karena khairan itu lebih cenderung kepada harta. Apabila dia meninggalkan harta, maka al-wasiyatu, maka dia berwasiat. Maka dia berwasiat. Nah, kalau yang nggak punya khairan ini maksudnya itu, Pak. Ya, rumah ya masih ngontrak. Mau iya wasiatnya ke anak, tapi yang mendapatkan hasil dari wasiat itu orang yang tidak mendapatkan warisan. Contoh gini, Pak. Nah, nanti kalau saya meninggal, ya kan, tanah yang di sono tuh, yang di Penggilingan, kontrakan ya, kontrakan yang 5 pintu di sono, kasihin ke mbakmu itu. Mbak itu maksudnya siapa? Misalnya pembantu, kasihin ke pembantu, karena dia yang rawat saya. Kan pembantu nggak dapat warisan, toh, Pak? Tidak mendapat warisan, tapi dia bisa mendapat dari jalur apa? Jalur wasiat. Tetapi wasiat tidak boleh melebihi dari 30%. Tidak boleh. Misalnya harga kontrakan itu 90% dari total apa? Total harta, nggak taunya kontrakan cuma 5 pintu. 5 pintu diwasiatin semua, ya nggak boleh. Maka yang diberikan hanya yang 30%. Berarti cuma berapa? 30% itu berarti 2 pintu lah paling enggak buat dia gitu. Yang 3 pintu berarti ya untuk ahli waris. Itu Pak Haji. Loh, ada loh Pak, saking senengnya terhadap ustadznya itu, dapat itu ustadznya. Itu, saking senengnya. Iya. Iya. Teman saya gitu itu, Pak. Teman saya nih. Nggak taunya si orang itu pernah nulis surat wasiat itu, nulis. Siapapun nanti yang memandikan saya, memandikan jenazah, memandikan saya, tolong berikan sebagian dari waktu itu tulisannya mobil, Pak. Avanza lagi, pas banget itu. Gitu. Silver. Iya. Jadi ditulis itu. Akhirnya teman saya yang mandiin, bener Pak, itu dijalanin. Begitu untuk setelah sebulan 2 bulan berikutnya gitu, ahli warisnya datang nyamperin, Pak, ini ada wasiat dari bapak saya dikasih itu. Iya. Tuh, itu kalau ada yang ditinggalkan. Ada yang wasiat suruh nyaur utang. Saking banyaknya punya utang. Intaroka khairan. Nah, ini kalau dibaca intaroka khaironil wasiyatu, kalau dibaca ya Pak ya. Jadi karena apa? Tanwin ketemu hamzah wasol itu harus ditambahin nun wikoyah. Ahadakumul mautu intaroka khaironil wasiyatu lil walidain. Itu. Wasiatnya kepada ahli waris, tetapi hasil dari wasiat itu, isi dari wasiat itu untuk orang lain. Misalnya mewakafkan tanah untuk masjid. Ya, mewakafkan tanah untuk masjid. Nah, itu kan masjid kan bukan ahli waris, tapi masjid boleh dapat kalau ada wasiat. Nah, itu tadi dikerjakan setelah meninggal. Kalau dikerjakan sebelum meninggal, namanya bukan wasiat, namanya hibah, dibagi-bagi aja. Nggak apa-apa Pak Haji kalau misalnya mau sekarang, bagi-bagi aja. Gitu. Iya. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Kata khairon cenderung kepada harta. Gitu. Makanya tadi kalimat bermakna ma'ruf artinya apa? Baik. Khairon baik. Ihsan baik. Gitu. Jadi menggunakan kalimat yang berbeda-beda.
Kalau ihsan kebaikan yang lebih, apa yang bertambah, ya, yang sangat ya, berbanyak. Terus khairan lebih cenderung kepada harta. Al ma'ruf kebaikan yang apa ya? Suatu kebaikan yang disepakati antar kedua belah pihak. Itu namanya al ma'ruf. Jadi kalau ada kaitannya tentang akad nih Pak, itu masih kebaikannya menggunakan kata al ma'ruf. Entah itu pernikahan, perdagangan, termasuk apa? Termasuk wasiat. Makanya kebaikan yang dimaksud adalah antara yang nulis wasiat dengan yang menerima wasiat, ini sama-sama klop, sama-sama mengatakan baik. Ya. Kalau yang mendapatkan wasiat pengennya berapa? Banyak. Kalau yang nulis wasiat pengennya sedikit, kayak orang dagang itu Pak. Kalau yang beli pengennya murah, kalau yang jual pengennya mahal. Ini akad ini harus al-ma'ruf, sama-sama baik. Akad nikah juga begitu, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Menggauli istri itu dengan al-ma'ruf. Makanya kaitannya tentang mahar, bagaimana solusinya? Kan gitu kan? Si wanita tidak boleh meminta yang mahal tinggi, si laki-laki juga jangan minta yang murah, jangan. Semuanya harus al-ma'ruf, kebaikan yang disepakati. Makanya al-ma'ruf berasal dari kata arafa, artinya diketahui, dikenal. Haqqan 'alal muttaqin. Kita ulangi lagi. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul mautu, ketika kematian datang kepada kalian, intaraka khaira, apabila ia meninggalkan kebaikan, al wasiyatu adalah wasiat, lil walidaini kepada dua orang tua, wal aqrabin dan orang-orang terdekat, bil ma'rufi dengan baik. Haqqan 'alal muttaqin, suatu kebenaran atas orang-orang yang bertakwa. Ya. Iya, maksudnya gini, wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Yang jalanin ahli waris, Pak. Jadi misalnya gini, ini kan solusi untuk pembagian warisan. Kalau namanya kematian itu kan nggak tahu datangnya kapan, Pak. Kalau yang udah dibagi-bagi sih aman, Pak. Yang udah dihibahkan, hibah nih, rumah di Era Mas, ini bagian anak pertama, nanti di Pulau Gebang bagian anak kedua, ini Penggilingan bagian anak ketiga. Saya bagian apa? Oh, saya bagian rumah ini aja. Ya, oh, di Buaran juga ada. Saya bagian mana? Saya bagian rumah ini aja, misalnya gitu. Rumah. Begitu meninggal, maka yang diwariskan hanya yang rumah ini. Yang sudah dibagi-bagi nggak usah dihitung lagi. Yang dihitung hanya yang sekarang ditinggali. Nggak taunya dari harga rumah ini 1 miliar misalnya. Terus kemudian ibu nulis surat wasiat. Wasiat diberikan kepada siapa? Ahli waris, kepada anak. Begitu dibuka jering, ternyata wasiatnya itu, Mbak yang ngerawat aku, ngerawat saya, tolong dibagiin. Nah, kalimat tolong dibagiin itu maksudnya apa? Maksimal 30%. Maksimal sepertiga dari harga rumah. Berarti maksimal berapa? Kalau 1 miliar berarti 300 juta, maksimal 300 juta. 300 apa 330? 330, 30-nya administrasi, 30-nya kebiasaan. Nah itu solusinya dengan
dengan dengan hukum negara, Pak. Karena atas nama itu kan hukum negara. Iya, hukum positif. Iya, maksudnya gitu. Jadi sejatinya harta ini ya punya suami, tapi karena kita itu terkontaminasi dengan hukum negara, hukum ini ada kono gini, ini saya yang beli, ini atas nama saya, gitu ya Pak, gitu. Ya sejatinya namanya harta itu ya harta suami, harta punya harta. Kecuali kalau sudah waktu hidup sudah dihibahkan, ini rumah punyamu Dek, ini rumah punyamu Kak, ini. Jadi sudah dikasih-kasihkan. Nah, dikasih-kasihkan itu sebenarnya menurut hukum Islam udah sah, Pak. Cuman dalam transaksi ini kan harus apa? Harus ditulis. Kalau perlu harus ada saksi. Itu nanti adanya di 282. Iya kan? 282 Al-Baqarah. Itu. Jadi hukumnya nanti ya tidak cuman menggunakan hukum warisan saja. Faman baddalahu. Dihabiskan dulu ya. Faman baddalahu, faman maka barang siapa. Oh ini udah biru semua ini. Ayo. Faman baddalahu. Baddalah mengganti. Sami'a, ia telah mendengarnya. Fa innama ismuhu, maka sesungguhnya hanyalah ia berdosa. Alal ladzina yubaddiluna nya. Ini kaitannya tentang orang mengganti apa Pak? Faman baddala, maka barang siapa baddala yang mengganti. Mengganti apa Pak? Wasiat nggak bisa diganti. Iya kan Pak? Tulisan wasiat nggak bisa diganti. Iya kan? Kan wasiat itu baik dilisankan atau ditulis. Kalau tulisan mungkin bisa ditipek atau mungkin di apa mungkin bisa. Tapi sejatinya lisannya kan nggak bisa. Maka terus kemudian kalimatnya badalahu. Kalau kembalinya ke wasiat harusnya apa? Kalau kembalinya ke wasiat, kalimat wasiat nih, nih wasiat, harusnya apa? Ha badalaha. Kalimatnya nggak bisa diganti Pak, orang udah diucapin 5 tahun yang lalu kok. Gitu. Maka mengganti apa? Mengganti apa? Harta warisan, mengganti khairon. Tulisannya 50 juta, dalam pelaksanaannya apa? Dalam pelaksanaan disunat karena kebiasaan. Itu tadi administrasi. Ini kalau nggak ada saya, kamu nggak bisa dapat yang tanda tangan lah, apalah. Badala, maka bunyinya bukan badalaha tapi badalahu. Kembali lagi mengganti apa? Mengganti harta wasiat, harta waris. Kalau ucapan wasiatnya nggak bisa diganti, udah terucap kok. Itu. Bukan mengganti wasiat ya Pak. Mengganti isi dari wasiat itu, mengganti harta. Faman baddalahu, maka barang siapa yang menggantinya ba'dama sami'ahu, sesudah ia mendengarnya. Mendengar apa? Mendengar wasiat, tetapi mendengar isi dari wasiat itu, fa innama ismuhu, maka sesungguhnya ia berdosa alal ladzina yubaddilunahu, atas orang-orang yang mereka menggantinya. Jadi ini ancaman bagi orang-orang yang berani mengubah isi dari wasiat. Itu wasiat oleh orang tuanya nggak bisa tergantikan karena pakai lisan, orangnya sudah meninggal.
Gitu. Ya. Tapi akhirnya dia ganti, dirubah. Yaitu fa innama ismuhu innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Fa innama, ma-nya itu bisa dikatakan ma zaidah, Pak. Karena kalau tidak ada ma itu bunyinya fa inna ismahu. Gitu ya. Ma-nya itu ma tambahan saja, tidak diartikan sesungguhnya apa yang, tidak. Dilewatin saja. Ada ma itu kan ada ma nafi, ada ma mausul, ada ma zaidah. Ma yang fungsinya memang secara diterjemahkan apa ya? Tidak ada terjemahannya gitu. Ya. Kita ulangi ya dari 178. Yuk diterjemahkan bareng-bareng aja. Berjamaah lebih banyak pahalanya. Ayo bareng-bareng aja daripada sendiri-sendiri. Yuk, ayo Bu, ikut-ikutan ya Bu. Kita menerjemahkan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukum qisas dalam pembunuhan. Orang merdeka dengan orang merdeka, orang hamba sahaya dengan hamba sahaya, orang wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya sedikit pun, maka ia mengikutinya dengan baik dan melaksanakannya kepadanya dengan baik pula. Itulah keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat dari Tuhan kalian. Maka barang siapa yang melampaui batas sesudah hal itu, maka baginya azab yang pedih. Dan bagi kalian dalam hukum qisas ada kehidupan. Wahai orang-orang yang mempunyai akal, agar kalian bertakwa. Lanjut, diwajibkan atas kalian apabila kematian datang kepada salah satu dari kalian, jika ia meninggalkan kebaikan, maka dia berwasiat pada kedua orang tuanya dan orang-orang terdekat dengan baik, suatu kebenaran atas orang-orang yang bertakwa. Lanjut, maka barang siapa yang menggantinya sesudah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya atas orang-orang yang menggantinya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sebelum ini kita belajar ini dulu ya Pak. Kita mulai. Ya, kita ngulang sebentar ini. Kalimat dibagi menjadi 3. Ada kalimat isim, ada fi'il, ada huruf. Isim ada yang mudzakkar, ada yang muannas, ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak. Fi'il ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Madhi itu apa? Kalimat bentuk lampau, mudhari' bentuk sekarang atau sedang, amar bentuk perintah. Nah, sekarang ciri-ciri isim. Ini supaya kita ciri-ciri isim. Ya, ciri-ciri isim. Ada alif lam di awal kata. Alif lam di awal kata. Jadi contohnya di bawahnya nih, alhamdu. Ini ada alnya nih. Al.
Kalau tidak ada alif lam, ada tanwin di akhir kata, ada ghafurun tanwin. Atau dia jatuh setelah huruf jar. Huruf jar itu apa saja, Pak? Min, ila, an, ala, fi, bi, kali. Ini ada bi. Ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bulat, al-wasiyatu tadi itu. Atau kata ganti, kata tunjuk. Kata ganti itu berarti domir. Kata tunjuk isim isyarah. Nanti ada lagi, masih banyak. Yang keenam, kalimat yang bermakna benda. Apa saja kalimat, walaupun tidak ada alnya, tidak ada tanwinnya, tetapi mempunyai makna itu benda, maka disebut isim. Maka disebut isim. Itu udah paket satu, itu udah kelewat, udah lama. Ya, kalau lupa ya wajar, udah lama, ya kan. Sekarang fokus di kata kerja, yaitu fi'il. Fi'il madhi atau kata yang lampau itu cirinya berakhiran fathah. Ini fathah. Khalaqa, ja'ala, dhahaba, nadoro, taroka, saroba, fa'ala, amila, alima. Huruf terakhirnya fathah. Kalau tidak berakhiran fathah, maka ciri pelaku atau fa'ilnya ada di akhir. Di akhir. Contoh, na, tum, ta, ti, tu, tuma. Masih ada lagi enggak? Na, tum, ta, ti, tu, tuma. Misalnya kholaqa berarti kholaqna, ditambahi tum berarti kholaqtum, ditambahi ta kholaqta, ditambahi ti kholaqti, ditambahi tu kholaqtu, ditambahi tuma kholaqtuma. Na berarti kami telah, tum berarti kalian, ta kamu, ti kamu perempuan, tu aku, tuma kalian berdua. Ini nggak pakai n ya, tuman. Tuma ini bukan tuman, tuma. Contoh misalnya ja'ala berarti ja'alna, kami menjadikan, ja'altum kalian menjadikan, ja'alta engkau menjadikan, ja'alti kamu perempuan menjadikan, ja'altu aku menjadikan, ja'altuma kamu berdua menjadikan. Itu namanya fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi itu fi'il yang bermakna lampau, bermakna telah. Yang kedua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' huruf terakhirnya dhammah. Ya'lamu, yadhabu, yang suruh, yakrobu, yatruku, yatroku. Huruf terakhirnya apa? Dhammah. Kalau madhi tadi apa? Fathah. Ini harus dibedakan ya. Kalau madhi itu fathah, kalau mudhari' dhammah. Ciri pelakunya ada di awal kata. Kalau fi'il madhi ciri pelakunya di akhir, kalau fi'il mudhari' cirinya di awal. Di awal itu berarti di kanan. Yaitu apa? Anita. Anita. A yang bermakna aku, na yang bermakna kami, y atau i bermakna dia, ta bermakna kamu. Nah, khusus untuk dia dan kamu ketika ketambahan una, wawu sama nun, maka bermakna jama. Ini contoh. Ya'lamu, ini contoh. Ya'lamu dia diakhiri dengan dhammah. Berarti namanya fi'il apa? Fi'il mudhari'. Jelas mudhari' orang ini lagi jelasin mudhari' kok. Pakai mikir. Enggak, saya enggak ini Pak, enggak.
Pokoknya jelasin mudhari ya. Pasti ini fi'il mudhari. Nah, ya'lamu berawalan ya. Ya itu berarti dia. Berarti kalau ya'lamu dia mengetahui. Kalau ketambahan wawu sama nun una berarti ditambahi una. Berarti bunyinya apa? Ya lamuna. Ya lamuna. Berarti jamak. Dia jamak, berarti mereka mengetahui. Ini namanya fi'il apa? Mudhari. Pakai mikir. Itu. Jadi wawu nun saya hilangkan. Ya, wawu nun saya hilangkan. Misalnya ya-nya saya ganti dengan ta. Ini saya ganti dengan ta. Berarti kamu ta'lamu. Kamu mengetahui. Saya tambahi wawu nun ta'lamuna. Kalian mengetahui. Ya, namanya fi'il apa? Mudhari. Berikutnya fi'il mudhari. Fi'il amr sekarang. Amr itu artinya perintah. Amr artinya perintah. Kalau amr huruf terakhirnya sukun. Madhi fathah, mudhari dhammah, amr sukun. Ada satu harokat yang kelewat, apa? Kasroh. Kasroh itu punyanya isim. Nah, karena iya kan? Kasroh itu i, bukan o. Kasroh itu i bunyinya, bukan o. Kalau tadi kan Bapak ngomongnya o. I harusnya i. Kalau kasroh i, kalau i itu punyanya isim. Karena ada huruf jer, mim ba'di. Ya kan, minan nasi, kasroh itu punyanya isim. Kalau fi'il amr huruf terakhirnya sukun. Nggak enak kalau itu nggak ada. Bayangin tok. Itu. Maka harokat itu ada fathah, dhammah, kasroh, sukun, ada 4. Itu. Kalau tidak ada ketambahan apa-apa, dhammah, ya kan? Dhammah. Nah, ini kalau tidak berakhiran sukun, kalau pelakunya jamak maka berakhiran wawu alif. Madhi juga ada wawu alifnya. Di amr juga wawu alif. Karena wawu alif itu menunjukkan pelakunya jamak. Karena perintah wawu alifnya pasti antum. Ya, karena perintah. Karena kalau kita nyuruh kan nggak mungkin nyuruh orang yang jauh, orang yang dekat. Nah, cara membuat fi'il amr nih, cara membuat fi'il amr. Ini penting nih. Pertama diambil dari fi'il mudhari. Ini dibayangin aja dulu. Fi'il mudhari berarti kalimat yang berakhiran dhammah. Huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu apa, Pak? Anita tadi itu, hamzah, nun, ya, ta. Anitanya tadi itu dihilangkan. Dihilangkan dulu. Ini cara membuat apa? Fi'il amr. Huruf terakhir dibaca apa? Sukun. Karena fi'il amr itu kalimat yang berakhiran sukun. Apabila fa fi'il itu apa? Huruf pertama dari 3 huruf. Misalnya dhahaba, fa fi'ilnya mana? Dha. Kataba, ka. Ja'ala, ja. Sami'a, sa. Nah, itu namanya apa? Fa fi'il. Huruf pertama. Apabila huruf pertama atau fa fi'ilnya itu sukun, maka ditambah hamzah wasol. Ditambah hamzah wasol. Nah, contohnya ini, saya hapus saja. Ini contoh, misalnya tadi kalimat, misalnya ini apa? Fi'il apa?
fi'il madhi. Fi'il madhi tadi berakhiran apa? Fathah. Ja'ala fi'il madhi. Terus kemudian saya nulis lagi. Tulisannya sama aja dulu, harokatnya nanti. Kalau fi'il mudhari tinggal ditambahi huruf mudhari di depan apa di belakang? Di depan, tinggal ditambah ya misalnya. Fi'il mudhari huruf terakhirnya apa? Doma. Berarti ya alu. Itu. Nah ini kan fi'il mudhari udah ketemu nih Pak, udah ketemu. Ubahlah menjadi fi'il amr. Caranya gimana tadi? Diambil dari fi'il mudhari, huruf mudhari'nya dibuang, menjadi ini. Ya-nya dibuang. Huruf terakhir disukunkan, sukun. Nah harokatnya samain aja, ini sukun ditaruh di sini. Ya kan? Ini fathah, pindahin aja sini. Fa fi'il sukun. Ini jimnya kan sukun. Nggak bisa kebaca. Ditambah apa tadi? Ditambah hamzah wasal. Nah ini dihitung nih. 1, 2, 3. Kalau ke huruf ketiganya A, berarti harokatnya I. Ij'al. Ij'al. Contoh lagi, contoh. Ini baru satu pintu ini. Yang pintu yang kedua. Misalnya ada kata Ini fi'il apa? Madhi. Fi'il madhi itu selalu berakhiran fathah. Jadi kharaja. Artinya keluar. Caranya tulis kharajanya lagi, kharaja. Fi'il mudhari ditambah apa? Ya, ditambah ya. Jadi karena ini berapa huruf? 1, 2, 3. 3 huruf, maka harokatnya fathah. Huruf terakhir dhamma. Berarti yakhruju. Kharaja yakhruju. Ubahlah menjadi fi'il amr. Tulis lagi, ya-nya dihilangkan menjadi kharaja. Ya kan? Nggak ada harokatnya. Huruf terakhir apa? Sukun. Huruf terakhir sukun. Kho-nya sukun, ro-nya dhammah. Ikutin aja, nggak apa-apa. Nggak bisa terbaca, ditambah apa? Hamzah wasal. 1, 2, 3. Huruf ketiga apa? Dhammah. Maka ini ikuti dhammah. Ukhruj. Ukhruj. Nah, pintu ketiga. Pintu ketiga. Pintu kontrakan maksudnya. Misalnya lagi huruf terakhir apa? Fathah. Huruf pertama juga fathah. Syahida. Ya, enggak syahada, enggak ada, artinya syahida. Ini udah dari sononya, udah ngikutin aja. Ya. Fi'il mudhari'nya ditulis dulu, sin, ha, dal. Nah, karena fi'il mudhari' ditambah huruf mudhari'. Huruf mudhari'ah. Boleh ya, boleh ta, boleh na, boleh a. Saya tambah ta deh, biar ini. Fi'il mudhari' itu selalu berakhiran dhammah. Karena ini 3 huruf, 1, 2, 3, 3 huruf, ya, maka harokatnya ini fathah. Ya, tashhadu, syahida, yashhadu. Ubahlah menjadi fi'il amr. Caranya gimana? Huruf mudhari'ahnya dihilangkan. Syahida.
Syaknya sukun, haknya fathah, dalnya sukun lagi. Nggak bisa terbaca, ditambahi apa? Hamzah. 1, 2, 3, huruf ketiganya fathah, maka harus i. Ishhad. Apa artinya? Telah menyaksikan, kamu sedang menyaksikan, ishhad, saksikanlah atau bersaksilah. Terus kemudian ada kalimat huruf pertama dan terakhir fathah, udah pasti itu. Amala tak amila? Amila. Man amila solihan, di Al-Quran amila. Ikutin aja, tinggal ngikutin amila. Terus kemudian dirubah menjadi mudhore. Caranya ditambahi huruf mudhoro'ah. Ya misalnya, ain, mim, lam. Karena 3 huruf berawalan ya, huruf terakhir domah. Ya malu, amila, ya malu. Ubahlah menjadi fi'il amr. Ubahlah menjadi fi'il amr. Caranya gimana? Ya-nya dihilangkan, tinggal ain, mim, sama lam. Ainnya sukun, mimnya fathah, lamnya sukun. Bisa dibaca? Nggak bisa, ditambahi hamzah wasol. 1, 2, 3, huruf ketiganya fathah, berarti kasrah. I'mal. I'mal. Nah, ini nanti ya, ini kan baru apa ya, satu huruf, satu kata. Nanti nggak ditarik ke bawah. Kayak kemarin amila misalnya, amila, amila, amilu, amilat, amilata, amilna. Contekannya keluarin itu, tinggal ditarik ke bawah, Pak. Ya malu nanti, ya malu, ya malani, ya malu. Nah, belum itu, belum itu, tarik ke bawah. Syahida, 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 syahidu, syahidat, syahidata, syahidna. Tarik. Satu lagi. Kalau tadi amila, sekarang ainnya fathah, mimnya fathah. Alima, qad alima kullu unasin alima. Ubahlah menjadi mudhore, ditambahi ya misalnya. Ya, ain, lam, sama mim. Karena 3 huruf di sini fathah, huruf terakhirnya domah. Ya lamu, alima, ya lamu. Ubahlah menjadi fi'il amr. Caranya gimana tadi? Dari kalimat ya lamu, ya-nya dihilangkan. Ain, lam, terus mim. Ainnya sukun, lamnya fathah, mimnya sukun, ya, ditambahi hamzah wasol. 1, 2, 3 fathah, berarti ini kasrah. I'lam, alima, ya'lamu, i'lam. Tuh. Misalnya ini, misalnya yang tadi di Al-Quran ada kalimat taroka. Taroka tadi artinya apa? Meninggalkan. Terus apa lagi tadi? Hadoro. 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 Terus ada lagi enggak? Kataban, kutiba, ini kataba. Kataba. Nah, 3 aja cukup ini.
Yuk, taroka. Ditambahi dengan ya. Ya, taroka. Karena 3 huruf, ya. Huruf terakhir dom. Paling nanti bermasalahnya antara yatruku atau yatroku. Paling itu aja paling masalahnya. Iya, taroka yatroku. Terus kemudian amarnya apa? Ya-nya dihilangkan menjadi taroka. Taknya sukun, roknya fathah, kafnya sukun. Apa? Itraq. Hadoro. Tambah ya. Apa? Iya. Ru. Terus menjadi ukhdur. Salah. Ukhdur. Kataba, ini kataba. Tambah ya. Iyak tubu. Terus amarnya ya-nya hilang. Iya, betul. Uktub. Gampang ya Pak ya? Gampang kalau bisa. Kalau bisa gampang. Kalau nggak bisa ya susah. Nah, nanti saya kirim. Dah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf. Nah ini sebelum ini hukumnya sunnah ya Pak ya. Ini sengaja saya kosongin. Hukumnya sunnah. Mau dikerjakan mau enggak terserah, bebas. Enggak ada kewajiban, enggak ada. Jadi ini ada fi'il madhi, dhahaba, sajada, jalasa. Fi'il madhi nih. Silakan berarti dirubah menjadi apa? Mudhari' dan amr. Nah, nanti saya kirim, Pak, tenang aja. Mana'a. Ini fi'il madhi, berarti rubahlah menjadi mudhari' amr. Yakrobu mudhari', ubahlah menjadi madhi dan amr. Ikra berarti menjadi madhi mudhari'. Hukumnya sunnah. Dikerjakan lebih baik, enggak dikerjakan enggak apa-apa, enggak masalah, saya udah. Kalau kata orang dulu nggak paten, mau kerja juga terserah, mau dikerjakan mau enggak, ya. Yang penting tetap ngaji, tetap masuk. Jangan malu kalau, aduh saya nggak ngerjain Pak, nggak usah malu, bebas saja udah, kita udah jurdil kok, kita jujur adil itu. Nah cukup ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah itu nanti aja, nggak usah dibahas. Salah ain fi'il nggak masalah, nanti aja udah. Nanti ada masanya sendiri untuk membahas ain fi'il. Itu nanti ada masanya nanti Pak. Nah itu nanti gampang itu. Yang penting jangan sekarang. Gitu. Kerjain aja dulu. Ini aja belum dikerjain udah nanya-nanya. Kerjain dulu. Hukumnya sunnah. Sunnah mu'akkad kalau kata Pak Rahmat. Dikerjakan lebih bagus.
gitu. Dah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta